Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenal SPSS. Saudara sekalian, problem yang sering dihadapi oleh para pengguna statistik adalah penyelesaian yang membutuhkan waktu yang lama, mungkin juga rumit dan sulit. Karena persepsi banyak orang belajar statistik itu adalah menghafalkan banyak rumus, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan atau menyelesaikan olahan data dengan teliti, cermat, dan sulit. Sehingga persepsi banyak orang, banyak mahasiswa, pengguna statistik, statistik adalah pekerjaan atau disiplin ilmu yang sulit, rumit, bahkan dalam menyelesaikan kita sering dihadapkan dengan kondisi stres ya, karena harus menyelesaikan banyak data. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu sangat cepat, kita saat ini juga merasakan bagaimana teknologi ini berkembang begitu sangat cepat, dan teknologi ini adalah pada dasarnya adalah membantu dan meringankan tugas-tugas kita semua. Nah, salah satu software yang sering digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas statistik adalah SPSS ini ya, SPSS ini. Dengan menggunakan alat bantu statistik seperti SPSS ini, maka pekerjaan kita menjadi ringan karena tugas menghitung, kemudian menghitung dan menganalisis ya, menganalisis dan menghubungkan antar variabel itu telah dikerjakan oleh alat bantu atau software ini. Kita sebagai pengguna alat bantu statistik ini untuk menyelesaikan tugas-tugas statistik menjadi ringan, menjadi mudah. Yang dibutuhkan dari kita adalah mengetahui ya dasar-dasar pemahaman terkait dengan statistik. Saya kira tidak perlu begitu mendalam karena posisi kita adalah sebagai pengguna statistik untuk membantu atau menyelesaikan persoalan-persoalan statistik, bukan ilmuwan statistik itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menggunakan alat bantu statistik seperti SPSS ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan statistik. Saudara sekalian yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, apa itu SPSS ya? SPSS itu kepanjangan dari Statistical Product and Service Solution. Nah, SPSS ini adalah salah satu program aplikasi statistik untuk membantu memudahkan, ingat, membantu memudahkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan statistik. Ini alat bantu, ingat, ini hanya sebagai satu alat bantu memudahkan menyelesaikan persoalan-persoalan statistik, memudahkan proses statistik. Tetapi dalam proses pemaknaan, menafsirkan, menerjemahkan, memaknai data itu ya tugas kita sebagai peneliti, tetap kita dibutuhkan untuk kemampuan itu. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi statistik ya sebagai alat bantu ini, seperti ya ada Stata, kemudian ada Smart PLS, ya ada R ya yang menggunakan coding atau CSS itu, kemudian ada Minitab ya, ada Minitab di sini. Kemudian ada eViews ya, kemudian ada yang terintegral dalam laptop kita. Kalau kita memiliki program aplikasi Microsoft ya atau Microsoft Office, di situ ada Microsoft Excel ya. Excel ini juga bisa menjadi alat bantu kita untuk menyelesaikan persoalan statistik. Ada Python juga ada, dan juga ada SPSS, Statistical Product and Service Solution. Nah, ini kita akan menggunakan. Pertanyaannya adalah mengapa kita menggunakan SPSS ya? Ini sedikit mereview statistik ini atau SPSS ini. Karena apa? SPSS paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial ya. Di dalam ilmu sosial kita sering sekali menggunakan ya, banyak kita gunakan karena lebih mudah ya menggunakan alat bantu yang bernama SPSS ini. Nah, para mahasiswa, peneliti pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, pemerintah, peneliti pendidikan sering menggunakan aplikasi ini untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan statistik. Oke, saudara sekalian, menurut saya ya,
pengalaman pengalaman saya mencoba-coba beberapa aplikasi itu memang SPSS ini memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama kelebihannya adalah ini ya, mudah digunakan. SPSS ini mudah sekali digunakan karena hanya input data dan interface ya, informasi-informasi dalam tabel itu mudah juga kita pahami. Kemudian yang kedua adalah SPSS ini dapat mengakses berbagai format data ya, seperti Lotus, Access, text file, spreadsheet ya, seperti Google, ada Google Spreadsheet, kita bisa menggunakan data di sana. Kemudian juga bisa melalui data ODBC namanya, Open Database Connectivity. Itu kita bisa masukkan juga ya, kalau kita mengolah data secara online, itu data itu bisa langsung kita bisa terintegrasikan ya, interaktif. Kemudian tampilan outputnya itu informatif ya, dalam bentuk tabel-tabel ya. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana cara menggunakannya. Keempat adalah SPSS ini dapat merangkum data secara multidimensi atau cross step yang interaktif ya, menghubungkan beberapa variabel, nama cross step ya, kemudian secara interaktif ya, dan multidimensi. Kita bisa lihat antar variabel hubungannya seperti apa, sudah diberitakan oleh SPSS. Itu beberapa kelebihan-kelebihan dari SPSS. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana menggunakan alat bantu SPSS ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal software SPSS ini. Ini kalau sudah SPSS sudah diinstal, ada di layar kerja, layar desktop kita di depan, ini ada muncul seperti ini. Kita bisa tampilkan di dalamnya ini. Kebetulan SPSS yang saya gunakan ini adalah IBM SPSS Statistik 2023 ya, 23. Banyak versi ya, versi SPSS ini bisa sekarang mungkin sudah sampai 27 atau 28 versi SPSS. Nah, di sini ada SPSS IBM SPSS. Memang SPSS ini ya, mungkin saya review sedikit bahwa pada awalnya SPSS ini adalah dikembangkan oleh ilmuwan, ada dua ilmuwan dari Stanford University. Kemudian dikembangkan terus, kemudian pada tahun 2009 ya, SPSS statistik SPSS saja itu ada SPSS biasanya di bawah 20 ya, ada 17, 16, 17 atau bahkan 12 dulu juga ada, 12 atau 11, 12, 13 ya, 17, 18 ya, ada 16 dan seterusnya. Itu diakuisisi ya, dibeli ya. Biasa dalam bisnis itu perusahaan jual beli biasa. Kemudian SPSS ini dibeli oleh IBM, sebuah perusahaan besar dunia, membeli software SPSS ini untuk dikembangkan. Maka kemudian SPSS yang saat ini ya, ini muncul depannya itu IBM SPSS. Nah, kebetulan SPSS saya ini SPSS IBM SPSS Statistik 23. Bagi saudara yang menggunakan SPSS 17 atau 16 ya, 18 atau bahkan di atasnya 23, ada 24, 25, 26, 27, sama saja ya, sama saja. Nanti bedanya cuma tampilan-tampilannya aja. Oke, setelah kita pastikan kita telah memiliki software SPSS ini, mari kita akan buka SPSS ini. Kita klik, maka akan dalam proses ini ya, dalam proses. Setelah kita buka SPSS, maka akan muncul dua layar seperti ini. Seperti biasa, layar ini adalah menunjukkan ya, yang depan ini menunjukkan bahwa pekerjaan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dia akan muncul, maka kita akan buka saja. Tapi kalau kita dari awal, kita akan belum punya filenya, maka kita bisa mulai dari awal ya, kita bisa cancel saja. Oke, sekarang kita klik cancel saja. Nah, setelah kita klik cancel seperti ini, ya, maka ini adalah tampilan dari SPSS. Hampir mirip dalam Microsoft Office, ada Microsoft Excel ya, seperti ini ya, kita bekerja dalam layar kerja. Nah, dalam SPSS ini kita bekerja dalam dua layar kerja. Pertama adalah, perhatikan di sini ya, ini ada data view dan juga ada variable view. Ada data view, ada variable view. Nah, nanti dalam output pengolahan datanya,
nanti kita akan muncul namanya output data ya. Di outputnya juga ada output data. Kita akan lihat lah ini. Layar ini adalah menunjukkan hasil dari olah data SPSS, maka nanti akan ditampilkan dalam namanya output ya, output olahan, output SPSS-nya seperti ini, output olah datanya seperti ini. Jadi sekali lagi kita bekerja dalam 3 layar sebenarnya. Pertama adalah variable view, kemudian data nanti dimasukkan dalam data ini, data view, kemudian nanti hasilnya akan dimunculkan dalam output, hasil output berupa tabel-tabel. Oke, kita akan mengenal poin-poin ya terkait dengan SPSS ini. Teman-teman sekalian, langkah pertama kalau kita mengoperasikan, menjalankan SPSS ini adalah langkah pertama adalah kita melalui variable view dulu ya. Variable view ini adalah tempat untuk mengisi variabel-variabel data, menamai variabel data, menamai data-data itu, membuat rumah data itu ya. Di dalam variable view kita akan muncul di sini ada file ya. Ini isinya ada seperti di Microsoft yang biasa kita gunakan, ada new data, syntax, output, script ya. Open ini membuka programnya, filenya ya. Kemudian ada open database dan seterusnya, teman-teman semua bisa dicoba satu persatu. Kemudian ada undo, ada redo ya, mengembalikan, kemudian menggagalkan ya. Kemudian view, kemudian ada data di sini, ada finds, ini semua ada di sini, nanti akan muncul di sini semua ya. Analyze, ini inti dari analisis dalam statistik nanti ada di analyze ini, ini ya, ada menu-menu seperti ini. Nah, sekarang di data view ya, di data view ini ada name. Name ini untuk menamai ya, name ini untuk menamai variabelnya. Contoh misalnya kita kasih nama variabelnya itu x1 ya. Ingat dalam membuat nama dalam SPSS ini, dalam variable view ini tidak mengenal spasi ya, tidak menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya harus ada spasi ya dikasih begini misalnya ya, x1 apa saja ya, tidak mengenal spasi. Kemudian yang kedua adalah type. Type ini adalah menampilkan tipe variabel kita itu nanti datanya itu dalam bentuk apa. Kalau kita klik di sini ada muncul numerik, ada koma, ada dot, ada scientific notation, ada data. Ingat, dan ada string. Gini aja. Intinya adalah dalam tipe data kita itu apakah data kita berbentuk angka atau berbentuk kategori. Kalau berbentuk angka maka numerik. Tapi kalau berbentuk kategori maka string. Ya. Ingat, tipe ini kalau tipenya adalah data angka, statistik, angka, maka numerik yang dicontreng. Tapi kalau bentuknya adalah tidak angka, kategori, datanya kategori, maka diklik di sini string. Oke, kita akan coba angka dulu ya. Kita akan coba angka. Nanti yang variabel kedua kita akan coba string atau bukan angka atau kategori. Oke, ya. Width ini adalah melebar ya, lebar sebuah kolom, kita biarin saja. Nah, ini desimal. Desimal ini adalah akan memunculkan 0 ya di belakang koma. Ya, supaya enak tidak ada angka di belakang koma, kita nolkan saja. Label, label itu untuk menamai. Nah, ini untuk menamai ya, tipe label ini untuk menamai variabel ini. Misalnya X ini adalah kita kasih nama adalah prestasi ya misalnya, atau prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa adalah variabel X1 ya, X1. Value ini kita biarin karena value ini untuk melabeli ya, untuk melabeli variabel dalam bentuk kategori. Mesti kita biarkan. Nah, kolom ini adalah
untuk menyempit dan melebarkan kolom. Katakanlah kolomnya kita biarin ada 4 saja karena berangka. Nah, alive ini adalah kita akan taruh di sentral, nanti di tengah posisinya measure dan rule ya. Measure ini datanya data apa? Misalnya data, karena ini adalah prestasi belajar, datanya bisa data scale ya, skala atau data ordinal ya, skala. Oke. Kemudian kita akan coba tambah lagi ini variabel y ya, variabel y. Oke. Variabel y misalnya ya. Atau kita kasih x2 gitu aja, contoh kan. Nah, x2 ini kita akan contohkan bukan numerik tetapi string, karena nanti bukan berbentuk angka. Oke. Setelah ini kita biarin label. Nah, karena ini adalah string, labelnya apa? Ya, label string ya, katakanlah nama x2 ini namanya apa? Katakanlah kita tulis jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke ya, jenis kelamin. Nah, karena ini adalah string jenis kelamin, ya, karena jenis kelamin kan harus ada kategorinya. Ya, kategorinya di sini. Oke, 1, value 1. Di sini ada laki. Kita add. Oke. Kemudian 2 perempuan. Add. Oke. Ini oke. Kita kasih tengah juga, center ya. Ya. Kita kasih nominal ya, karena datanya data kategori, berarti datanya data nominal. Oke, kita sudah jadi nih. Rumah datanya di dalam variable view sudah jadi. Nah, kemudian kita akan lihat di sini data view. Nah, data view udah kelihatan nih, data view-nya. Data view ya, data view tinggal ngisi. X1 tadi kan prestasi belajar. Katakan prestasi belajar 1 ini adalah 70. Kita harus masukkan data, contohnya 95, 75, 80 ya, sampai 10 ya, 90, 100, 85, 65, dan 70. Oke. Di sini variabel data 2 ini karena tadi apa, jenis kelamin ya. 1 itu laki-laki, 2 itu adalah perempuan. Katakanlah 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Kita bisa lihat di sini. Nah, laki-laki yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Oke kan? Lihat. Oke, setelah di sini ya, setelah dari sini, maka kita olah datanya. Intinya nanti pengolah datanya banyak kita lakukan di analyze ya, di analyze. Katakanlah kita akan mengetahui deskriptif statistiknya, frekuensinya. Oke, kita akan klik di sini atau frekuensi ya misalnya. Klik. Dua-duanya kita akan masukkan ya. Kita akan mengetahui apa? Kuartil, persentil ya, standar deviasi misalnya ya. Kita klik semua, nanti kita akan lihat bersama ya. Kemudian persentilnya kita continue ya, kemudian kita akan lihat chatnya, barnya ya, continue. Nah, kemudian oke. Nah, kita akan muncul outputnya. Ingat tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kita akan bekerja dalam tiga layar ya. Layar pertama tadi itu adalah variable view, kita udah isi variable view-nya. Kemudian yang kedua adalah data view, ini ada data view, dan yang ketiga adalah output ya, output hasil olahan datanya. Ini hasil outputnya. Kita bisa lihat prestasi belajar ini N, jumlah respondennya itu ada 10, benar ya. Missing tidak ada. Main-nya ada berapa? Main. Nah, mainnya 81, medianya berapa, mode, standar deviasi, varian, dan seterusnya, persentil,
seterusnya. Nah ini yang ini kita bisa lihat di frekuensi, tabel frekuensinya 65 itu ada 1 ya, persennya berapa, valid persennya berapa, kumulatif persennya berapa, ini bisa kelihatan semua. Nah, yang 70 yang mendapatkan skor 70, prestasi belajar 70 berapa? 2, dan seterusnya kita baca seperti ini ya. Jenis kelamin laki-laki itu ada berapa? Laki-laki ternyata ada 4 ya. 4 itu 40% dari 10 kan. Valid persen, kumulatif persennya 40 juga. Kemudian perempuannya ada berapa? Oh ada 6, ternyata ada 6, totalnya ada 10. Bar chartnya, tabelnya atau diagramnya kita lihat seperti ini, ada diagramnya. Hasil dari SPSS yang berupa output ini kita bisa ambil dan bisa copy ya, bisa kita copy paste, kita pindahkan ke data kita, ke hasil kerjaan kita, bisa ke Word, bisa ke Excel ya. Kita contohkan misalnya di sini frekuensi tabel atau tabel frekuensi. Caranya adalah kita klik kanan. Nah ini ada banyak pilihan, bisa di cut, bisa copy special, bisa paste after, ada create, ada style output, dan kita bisa setting macam-macam. Kita akan copy, coba kita akan copy data ini, tabel frekuensi ini kita copy, kemudian kita akan pindahkan ya, pindahkan ke Word. Oke, Word sini misalnya ya, kita bisa pindahkan di sini, tinggal paste aja, paste di sini. Ini kan akan muncul sini, kemudian kita tergantung kita, kemudian kita tata sesuai dengan kebutuhan kita. Mudah sekali ya, sekarang mudah sekali, dan saya kira ini bisa sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas statistik. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita selesai ya, kita selesai semua ya, mengerjakan tugas-tugas yang kita butuhkan dengan menggunakan alat bantu SPSS ini, bagaimana cara menyimpannya? Nah, seperti aplikasi-aplikasi yang lain, kita bisa simpan ya. Ini ada simbol simpan, ini kita bisa klik ya, klik atau kita save di sini, klik file kemudian save, atau save as bisa, atau save, atau kalau nggak mau ya tinggal klik simbol ini ya. Coba kita akan klik simbol ini. Nah, kemudian kita akan taruh di mana data kita. Misalnya kita akan taruh di dokumen ya, misalnya di dokumen sini contoh saja. Kemudian kita kasih file khusus ya, file khusus, new folder misalnya, apa isinya, latihan SPSS. Kemudian kita enter ya, nah ada kan, kemudian kita enter lagi. Kemudian kita kasih namanya latihan 1 misalnya, latihan 1. Kemudian kita save, simpan. Nah, akhirnya telah tersimpan. Kita bisa cek di sini dokumen, kemudian kita latihan SPS ada di sini kan. Nah ini ya, dan file kita. Saya kira demikian ya, jadi sangat mudah untuk menyimpan. Nah, saudara semua, saya kira itu ya, pengenalan sekilas terkait dengan bagaimana kita menggunakan SPSS. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya bisa kita baca, dari semua teman-teman semua bisa lihat, bisa baca di buku saya ya. Buku saya sudah saya wakafkan, saya berikan secara PDF-nya. Kalau ingin lihat tutorialnya tertulis, itu ada di buku statistik itu mudah. Teman-teman bisa lihat, bisa pelajari, dan bisa di-sharekan, bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin ada beberapa kesalahan ketik, penulisan ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini ya. Yang pertama, nanti kita akan lanjutkan menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan statistik menggunakan ya, dengan menggunakan alat bantu SPSS ini, supaya pekerjaan kita lebih mudah, pekerjaan kita lebih cepat, efektif, efisien, produktif, sehingga kita senang menyelesaikan tugas-tugas statistik, olah-olah data dengan statistik dengan riang gembira, dengan bahagia. Karena saatnya kita ini adalah sekarang harus bahagia,
harus bahagia dan produktif dan kreatif. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.